ilmu mustalah hadis. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, setelah ditatbikkan, diimplementasikan dengan ilmu mustalah hadis, menurut beliau hadis sahih hanya 4.000. Menurut beliau, tapi kalau Imam Muslim lebih banyak lagi, Imam Hakim lebih banyak lagi hadis sahih, bukan hanya 4.000. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada lagi Imam Syafi'i. Ini orang Arab ini. Orang Arab Syafi'i. Imam siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Lahir di kota Ghazzah yang sedang dibom oleh Israel ini. Itu lahirnya Syafi'i. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, dusun Fustat, Kairo, Mesir. Tahun 204 Hijriah. Artinya usianya cuma 54 tahun. 50? Ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, tim inti anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tim 9, ketuanya Soekarno, sekretaris Muhammad Hatta, Wahid Hashim anggotanya, usianya hanya 39 tahun. Imam Ghazali 55, lebih dari Imam Syafi'i 1 tahun. Dan banyak imam-imam yang muda, wafat muda, luar biasa. Ada lagi orang Depok, usianya panjang tapi sempit. Hanya lumayan nyoblos Pak Sufyan. Gak ada manfaatnya kecuali untuk nyoblos Pak Sufyan. Imam Syafi'i suatu hari dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro, bahasa Arabnya Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan. Kalau sekarang namanya Transoksania. Dibuka suratnya, isinya, Syekh, saya ingin tahu, ingin ngerti bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar. Imam Syafi'i, coba gubernur tanya pada imam coba. Sekarang ada nggak yang gubernur tanya pada kiai ya? Ada nggak gubernur tanya pada kiai sekarang? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sini Rabi' sini. Naktub Ar-Risalah. Ayo nulis surat yuk, nulis surat. Membalas pertanyaan gubernur. Siap. Imam Syafi'i dikte. Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Singkat saja. Kalau rinci 4 semester. Betul. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu, tidak sama. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak butuh tafsir, gak butuh takwil. Qul huwallahu ahad, sudah jelas, sudah, gak usah tafsiri. Yang kedua, mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal, mula masah. Apa mula masah itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Kata Imam Ahmad Hambali, kalau saling, musyarakah namanya, la masa, saling memeluk batal, kalau enggak batal. Kata Syafi'i, suami istri senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudu senggolan, batal. Imam Syafi'i itu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, saya baru saja sejarah ke makbarnya di Irak dua minggu yang lalu, masjid besar, ramai orang ngaji banyak. Kata Imam Abu Hanifah, senggolan di sini artinya apa?
suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat gak batal. Kecuali satu baru batal, yang satu. Tahu nggak yang satu, ngerti nggak? Tahu. Baru batal kalau yang satu baru batal. Ngerti kan? Ya pekerjaan rutin kita lah, pekerjaan rutin. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa? Ada ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat, kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik, jangan taatin. Namanya muqayyadah. Kalau taat kepada Allah, kepada Rasul namanya mutlaqah. Kepada pemerintah namanya muqayyadah. Ada amah umum, ada khusus. Yang umum aqimus shalah, wajib sholat siapa saja. Pejabat, rakyat, pinter, goblok, bodoh, kaya, miskin. Di mana saja wajib sholat. Orang Amerika, orang Depok, orang Arab, orang Cina. Ada lagi ayat perintah, tapi khusus. Apa? Perintah perang. Walladzina hajaru wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Ayo keluar dari rumah, perang. Nanti masuk surga balasannya. Kamu membunuh atau kamu terbunuh, masuk surga balasannya. Dijemput bidadari, jadi pengantin kamu. Ini betul perintah. Tapi nggak sama dengan perintah sholat. Perintah perang kalau lagi perang. Apa? Masalah aman kayak ini ngebom, jadi pengantin, mati syahid, sangit bukan syahid. Di Depok ada nggak Depok? Ada terus nggak Depok? Ada terus nggak? Banyak. Banyak. Bom Bali namanya siapa? Dari Lamongan. Amrozi, Ali Gufron, Ali Imron, Mukhlas. Dari Banten, Samudra. Ada lagi Umar Patek, namanya Hisham Bawazir. Dari Pemalang. Ada lagi dari Kendal, siapa namanya? Dulmatin. Dari Cirebon, Saifuddin. Dari Kuningan, Sarifuddin. Atau kebalik, Sarifuddin Cirebon, Saifuddin Kuningan. Dari Jalaksana. Dari Indramayu, Muazzam, Bom Tamrin. Dari mau jihad fisabilillah, jadi fisabil Tamrin. Muazzam, Desa Kedungwungu, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu. Ada yang internasional, sampai sekarang masih di penjara di Guantanamo, Amerika. Alhamdulillah, nggak memalukan lah, internasional. Hambali dari Cianjur. Itu ditakuti oleh Amerika itu sebelum ketangkep, kalau di penjara sudah. Itu teroris yang paling terkenal itu. Alhamdulillah Indonesia nggak memalukan, lah ada semua. Dari Tegal Ahmad Ali, dari Tegal. Walhasil perintah perang itu perintah khusus. Yang ketiga atau yang keempat, ada ayat hakiki, ada majazi. Yang maknanya realistis, ada yang maknanya metaforis. Apa? Yang metaforis contohnya, yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan hancur kecuali mukanya Allah, muka wajahnya Allah. Bukan muka, bukan zatnya. Tadi kan tangan itu maknanya kudrah, kekuasaannya tadi di atas orang kafir. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel pagi Senin upacara merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Yang datang waja'a rabbuka, artinya waja'a amru rabbik, perintahnya yang datang. Ini ilmu kayak gini nih, kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Kalau hanya sekolah nggak akan tahu. Ada di pesantren adanya. Di mana? Pesantren pun yang kita sayangkan, yang konon kalau pesantren modern nggak doyan sudah ilmu kayak gini nih. Alhamdulillah pesantren salaf masih banyak,
Lirboyo, Ploso, Kempek, seperti ayah saya Kempek, atau di Ciganjur Ats-Tsaqafah, masih kita kaji namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Tanpa ini kita salah memahami Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Ada yang mendelit, menghapus nasikhah, ada yang mendelit namanya mansukhah. Sudah paham Quran seperti itu belum cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. 62 kali perintah sholat itu di Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Kalau jawab ada berarti nggak pernah baca Quran. Yang jawab ada. Bacanya paling kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi musawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Tidak ada di Quran. Sholat itu 5 kali. Coba. Begitu pentingnya sholat padahal. Quran nggak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada. Adanya di hadis. Maka hadis harus dipakai. Gak boleh tinggal. Furidat alaikum khamsu maktubat. Ad-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Quran apa hadis? Hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la fil kidz wa khata, la yuhtamal fil kidz wa khata. Hadis enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad individual. Ini kalau saya rinci 2 tahun, Pak. Dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup, kata jawab yang keras, kata kecerdasan akal, bayan akli harus dipakai. Akal harus dipakai, bukan akal orang Depok, bukan. Akalnya ulama. Akal ada 2. Akalnya ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akal sendiri-sendiri individual namanya qiyas. Apa? Analogi. Jadi ijma qiyas harus kita ikutin. Contoh, produknya ijma apa? Produknya arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, nomor 2 an-niyah, niat, nomor 3 al-qiyamu, berdiri, nomor 4 qiraatul fatihah, baca fatihah ketika berdiri, nomor 5 ruku', nomor 6 i'tidal, dan seterusnya lah. Itu hasil kesepakatan akalnya ulama. Paham tidak? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Nggak ada hadis punya rukun sholat 17. Nggak ada hadisnya itu. Kalau bilang ada, nggak pernah baca hadis. Paling bacanya hadis di kalender paling. Gayanya Rawahul Bukhari. Bukhari juz berapa, halaman berapa. Oh, saya ngambil dari kalender. Ya dari tadi jangan bilang Rawahul Bukhari, Rawahul kalender. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut ijma, tidak ngerti rukun sholat berapa. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, Anda itu sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana, Ustadz? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Gak mungkin orang bisa sholat dengan baik kalau gak hanya Quran dan hadis. Yang benar jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari imam di musola, imam di masjid. Nanti imamnya dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Paham tidak?